Halo teman-teman, kembali lagi di channel Peak Film 11. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film The Meg, di mana si pria botak yang bernama Jonas yang diperankan oleh John Statham, beliau berperan sebagai penyelamat. Ia diminta menyelamatkan kru yang terjebak, dan penyebab dari insiden itu adalah seekor hiu megalodon yang panjangnya lebih dari 20 meter. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja ke alur cerita filmnya. Di awal cerita, kita akan melihat Jonas dan kedua rekannya. Mereka berdua sedang menyelamatkan orang-orang yang terjebak di dalam kapal selam di bawah laut ribuan kilometer. Di saat Jonas ingin membawa salah satu korban yang masih hidup, tiba-tiba ada sesuatu yang menabrak kapal selam tersebut. Jonas, that's something outside the ship. Karena kapal selam mengalami kebocoran, Jonas langsung menyuruh kedua rekannya untuk cepat kembali ke dalam kapal selam penyelamat. Dan ternyata Jonas dan rekannya berhasil menyelamatkan beberapa orang yang masih hidup. Dan kini Jonas harus dihadapkan dengan pilihan yang berat ketika kedua rekannya terjebak di dalam kapal selam yang mulai hancur. Sehingga Jonas dengan berat hati meninggalkan kedua rekannya demi orang-orang yang telah mereka selamatkan. If we go back. 5 tahun kemudian, Shin pun memperlihatkan stasiun Manawan, tempat penelitian bawah laut. Dan inilah orang yang mendonasi stasiun itu. Beliau bernama Morris dan bapak ini bernama Dr. Jang. Sekaligus Dr. Janglah pemimpin di stasiun tersebut. Dan disinilah awal mula bencana terjadi, di mana ketiga orang menyelam ke bawah laut dengan kedalaman 11.000 meter. Dengan kedalaman seperti itu, pastinya mereka menggunakan kapal selam yang sangat canggih. Whale saving environmental group that shall remain. Hey. No. Into water temperature is at 100 meters from the bottom. Mereka pun berhasil menembus lapisan termoklin dan menemukan keindahan ekosistem lautan di kedalaman tersebut. Orang-orang di stasiun pun sangat bahagia dengan apa yang mereka lihat. Akan tetapi, di saat robot penjelajah diturunkan sekaligus memaksimalkan pencahayaan, tiba-tiba ada sesuatu yang sangat besar menghampiri mereka bertiga. It's huge. And it's moving fast. Oh, it's big. Negative. Rover 1 signal interrupted. Whoa. Robot itu pun tiba-tiba kehilangan koneksi dengan stasiun, dan cewek pirang yang bernama Lori diberitahu untuk menjauh dari area tersebut. Namun ketika Lori melihat robot telah rusak di hadapannya, tiba-tiba mereka ditabrak oleh sesuatu yang besar yang membuat komunikasi mereka dengan stasiun terputus. Di detik-detik itulah Lori bilang bahwa apa yang dikatakan Jonas benar adanya. What could do that to the rover? Right! Jonas was right, you caught! Arjun, can you hear me? Arjun, Wall, can you hear me? Kini orang-orang di stasiun pun memikirkan cara untuk menyelamatkan si Lori dan kedua rekannya, sampai pria yang bernama Mike mengusulkan untuk meminta bantuan pada si Jonas yang pernah menyelam di kedalaman tersebut. Namun Dr. Heller yang menganggap Jonas sudah gila karena sudah meninggalkan rekannya pun tidak setuju. Walaupun begitu, Dr. Jang sebagai pemimpin tidak ada pilihan lain selain menyetujui usulan dari si Mike. No. And look what happened to that one man the last time he went to these... We all heard Laurie's last friends escape from. Pa, please. Go to Thailand. Shin pun berpindah memperlihatkan si Jonas yang sekarang berada di Thailand yang bekerja sebagai penyewa kapal. Dan tidak lama dari itu, si penyewa pun kesal terhadap Jonas karena kapal yang ia sewakan penuh dengan kerusakan. Your boat. Number one, engine slips out of the gear, and there's some leaks. Say last night, and the night before that, and the night before that.
Singkat cerita, Jonas yang ingin pulang pun sedikit terkejut karena di depan rumahnya sudah terdapat helikopter yang mendarat. Dan di saat ia memasuki rumahnya, di sana sudah ada si Mike dan Dr. Jang. Awalnya Jonas langsung menolak tanpa ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sampai Jonas pun terdiam ketika ia mendengar rekaman suara yang diputar oleh si Mike, suara Lori, mantan istrinya si Jonas yang ditabrak oleh makhluk besar tadi. Below 11,000 meters. I feel I owe it to my crew to give this rescue the best. Scene berpindah memperlihatkan Lori beserta rekannya yang ternyata benar masih hidup, di mana si pria berkacamata yang bernama Toshi sedang membuat surat wasiat hanya untuk berjaga-jaga. Sedangkan si gondrong yang bernama Wol pun berhasil memperbaiki kapal selam tersebut. A letter to my wife. Di saat kapal selam menyala kembali, Lori baru teringat bahwa makhluk itu menabraki mereka karena terpancing dari cahaya lampu depan kapal selam yang menyala. Sehingga makhluk itu pun menabraki mereka kembali. Karena guncangan itulah Lori terkena tusukan di area perutnya. Suyin, anak dari Dr. Jang yang mengetahui mereka masih hidup pun akan pergi menyelamatkan mereka dengan kapal selam yang tidak secanggih kapal selam sebelumnya. Dan sebelum berangkat, Suyin memeluk anaknya dulu yang bernama Mei Ying. What's wrong, Janice? Now they're leaking oxygen. Tanks blow, you're gonna die too. We have to try. 我能和你一起去吗？妈妈知道你是妈妈最勇敢的孩子。我也爱你。 Suyin pun berangkat dengan kapal selam yang kemungkinan kecil tidak akan bertahan lama di kedalaman 11.000 meter. Dan tidak lama Suyin pergi, Dr. Jang, Mike beserta Jonas baru sampai di stasiun Manawan. Dan setelah kesehatan si Jonas dicek baik, ia pun langsung bersiap-siap untuk pergi menyelamatkan si Lori sekaligus menyusul Suyin. His blood gases are dropping. Singkat cerita, kini Jonas dan Suyin sudah bisa saling berkomunikasi dan tidak lama dari itu, Suyin menemukan kapal selam timnya si Lori dan hendak ingin menderek kapal selam tersebut. Namun, tiba-tiba ada sesuatu yang menabrak Suyin sehingga ia terpental seketika. There it is. They're alive. I'm going to set up to tow. 3, 2. Suyin pun terkejut sekaligus panik dengan kemunculan cumi-cumi raksasa yang kini mulai melilit kapal selamnya. Namun untungnya tiba-tiba Hiu Purba datang yang langsung memakan cumi-cumi besar tersebut. I've got the glider. Warning, capsule pressure. It's a shark. It's like 25. Jonas yang tahu itu Megalodon pun langsung memberitahu Suyin untuk mematikan semua sistemnya terutama pada cahaya kapal. Akan tetapi hal itu memerlukan waktu sekitar 30 detik sehingga Megalodon tersebut mulai menghampirinya. Untungnya Jonas dengan cepat berhasil memancing si Megalodon tersebut dan menyuruh Suyin untuk cepat pergi ke permukaan. Shutdown in 20 seconds. Turn them off. 9, 8, 7. Your tanks. No, I can help you save them. Dan kini Jonas yang sedang mengevakuasi si Lori dan rekan-rekannya pun tiba-tiba radar berbunyi menandakan hiu purba tersebut mulai menghampiri mereka. Karena tidak ada waktu lagi, Toshi mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka dan seketika ledakan pun terjadi. She's coming. Toshi, no! Go in now. Evolution. Jonas, come in.
Sesampainya mereka kembali, Suyin bukannya berterima kasih malah menyalahkan Jonas karena telah meninggalkan Toshi. Namun Suyin seketika terdiam ketika Jonas menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, di mana Toshi lah yang mengorbankan dirinya sendiri. You left him. You are the guy who leaves people behind. You go that with your hands. It was your choice to send them down. Why don't do this anymore, Mac? Keesokan harinya, Jonas yang baru mandi tiba-tiba kedatangan Suyin yang langsung nyelonong masuk sambil nyerocos minta maaf, dan tanpa Suyin sadar, Jonas hanya memakai handuk. Untung pakai handuk, coba kalau tidak pasti sudah beda cerita. I just want to apologize for my... You're naked. It's the original plan. Okay then, carry on. Di saat mereka semua sibuk berdebat dan membahas Megalodon, Shin pun sementara memperlihatkan Mei Ying anaknya Suyin yang sedang bermain di lantai yang paling bawah. Tanpa Mei Ying sadar, ada yang memperhatikannya sedari tadi. Dan ketika Mei Ying membalik badan, hal ini pun terjadi. What's that? Suyin yang teringat anaknya pun lekas mencarinya di lantai bawah dan berhasil menemukan Mei Ying yang sedang sangat ketakutan. Jonas dan yang lainnya pun dikejutkan dengan bekas gigitan dari Megalodon tersebut, sekaligus menyaksikan ikan paus yang dimangsa oleh Megalodon itu. There's a monster and it's watching. Where's Lucy? Where's the monster? Di saat mereka sedang mencari tahu bagaimana Megalodon bisa mengikuti mereka ke permukaan, tiba-tiba radar mendeteksi suara darurat dari ketiga kapal yang karam. Dan pastinya yang melakukan hal itu adalah hiu Megalodon tersebut. I've got an emergency locator beacon. It's going down. 3 boats. Need to get there now. Kini Jonas dan yang lainnya mendatangi lokasi kapal karam tersebut, dan sesampainya mereka di sana yang tersisa hanyalah puing-puing kapal beserta bangkai hiu-hiu kecil yang dibuang dan diambil siripnya untuk dijadikan sup yang mahal. I found something! All for a bowl of soup. Let's get yourself. Megalodon itu pun masih berada di sekitaran mereka, dan kini mereka berencana untuk menyuntik si Megalodon menggunakan tombak dan penghalang hiu super kuat yang mereka bawa. Karena butuh waktu untuk merancang penghalang hiu, salah satu dari mereka harus berenang dan menembakkan pelacak pada hiu purba tersebut agar tidak kehilangan jejak. It'll take at least 20 minutes to rig the cage. And that thing will be I gone. was gonna make that swim. I can't swim. You're gonna feel really bad. Jelas tidak ada yang berani kecuali Jonas. Dengan kemungkinan hidupnya yang sangat kecil, Jonas memberanikan dirinya berenang menghampiri Megalodon dan berhasil menembakkan pelacaknya. Namun, mereka malah menarik Jonas dengan cepat yang membuat si hiu purba menyadari keberadaan si Jonas, dan hal menegangkan pun terjadi. Reel him in, DJ. Stop! Stop! No vibration! Pull him in! Setelah Jonas selamat dari maut, kini giliran Suyin yang beraksi, di mana ia akan menembakkan tombak yang sudah dilengkapi pembius dengan takaran 1 botol untuk menumbangkan si hiu Megalodon. Dan jelas Suyin dilengkapi dengan penghalang hiu super kuat yang sudah mereka rancang. That's good. Di saat Suyin mulai menyelam dan umpan sudah dilepaskan, hiu-hiu kecil pun mulai berdatangan. Namun tidak lama dari itu, radar pun mendeteksi pergerakan si Megalodon yang mulai menghampiri Suyin.
Dan di saat Suyin berhasil menembakkan tombaknya, hiu megalodon itu pun mulai berusaha memakannya. Namun karena penghalangnya kuat, hiu purba itu berusaha untuk menelan Suyin beserta penghalangnya. That cage will not break. Jonas yang khawatir pun langsung menyelamatkan Suyin yang terjebak di dalam penghalang yang super kuat sekaligus terjebak di dalam mulut si hiu megalodon. Dan di saat si penghalang itu lepas dari mulut si hiu purba, Suyin terbentur yang membuat masker oksigennya bocor. Dan di saat itulah Suyin mulai tak sadarkan diri karena kehabisan oksigen. New problem. My mare. No, Jonas, go! Go back. Rekan-rekannya yang di kapal pun langsung melepaskan umpan agar si Jonas bisa leluasa menyelamatkan Suyin. Dan di saat Jonas berhasil mengeluarkan Suyin dari penghalang hiu, tiba-tiba berkat cairan pembius dan umpan yang dilepaskan, Jonas dan Suyin pun selamat dari caplukan hiu megalodon. Dan di saat Suyin sadarkan diri, disinilah kita akan melihat bungkelek dari hiu megalodon yang berhasil mereka tangkap. Wait. Here. Ketika mereka sedang bersenang-senang atas keberhasilan mereka, pria yang bernama Wall pun terjatuh ke laut karena dijaili oleh si DJ. Dan tidak lama dari itu, hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Wall in the water. We got the wall in. Remember the bite marks on the O-level? Si Wall pun dilahap oleh hiu purba yang tak disangka-sangka kedatangannya sekaligus membuat kapal mereka terbalik seketika. Dan karena kejadian itulah, Dr. Zhang terlempar dari kapal dan terhentak sesuatu tepat di dadanya yang membuat ia tak sadarkan diri. Thank you, Jonas. Di saat beberapa dari mereka berhasil menaiki kapal yang terbalik, namun tidak dengan Dr. Heller dan Jack yang terhempas lumayan jauh dari kapal. Dan di saat itulah si hiu purba tidak jauh dari hadapan mereka. Alhasil Dr. Heller mengorbankan dirinya agar si Jack bisa berenang dan berkumpul kembali dengan si Jonas dan yang lainnya. Jack. Dr. Heller pun jadi korban selanjutnya, sedangkan Mike yang diam-diam berenang berhasil menggapai kapal karet. Dan kini mereka pun bisa pulang ke stasiun Manawan, namun di saat perjalanan pulang si hiu purba terus mengikuti mereka. Walaupun begitu, orang-orang yang dihubungi oleh si Morris datang tepat waktu dan berhasil mengusir si hiu purba tersebut. Setelah berhasil mengusir si hiu purba, Dr. Zhang yang terluka parah pun memberi nasihat dan kata-kata terakhirnya pada Suyin. Dan Dr. Zhang pun mengembuskan napas terakhirnya. Singkat cerita, si Morris pun memberitahu orang-orang di Manawan di mana ia telah memberitahu keberadaan hiu megalodon kepada pemerintahan Tiongkok dan juga beberapa negara Asia lainnya termasuk negara Indonesia. Sekaligus, Morris akan membubarkan Manawan sampai si hiu megalodon berhasil dihabisi. And Vietnam, Indonesia, and Australia. I'm closing Mana 1.
Dan disinilah kita akan melihat si Morris dengan beberapa anak buahnya yang berencana untuk menangkap hiu megalodon yang sudah ia pasang pelacak. Dan di saat si target sudah muncul di radar, beberapa bom pun dijatuhkan dan berhasil mengenai sesuatu. Jump down there and give me a couple of teeth. Big ones from my desk. Di saat salah satu anak buahnya mengecek, ternyata mereka salah sasaran, di mana bom tersebut malah mengenai ikan paus. Alhasil, Morris pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk cepat pergi, namun Morris malah terjatuh dan hal ini pun terjadi. This thing doesn't have any teeth. What? Get us out of here! Lanjut ke Manawan, di mana Jonas dan yang lainnya baru menyadari bahwa ucapan si Morris itu bohong, dan mau tidak mau mereka akan memburu hiu purba tersebut. Jack pun disuruh Jonas untuk meretas pelacak si Morris yang sudah tertancap di sirip hiu megalodon tersebut. A lot of people are gonna die if we don't make. Lyman. How do you feel about commandeering that evac ship? What? Go fishing. Now let's get everything. Everything. Because we're about to evac, right? Kini mereka semua pun menggunakan kapal yang lumayan besar dan mulai membuat rencana untuk menumbangkan si hiu megalodon yang kini sedang menuju ke suatu pantai di mana banyak orang yang sedang liburan di pantai tersebut. Where it's going. Sanya Bay, what's that? Oh, nothing. When there's a beach full of people to eat right here. For dinner. Dan inilah Pulau Sanyabay di mana ratusan orang atau mungkin ribuan orang yang sedang bersenang-senang di pantai tanpa mengetahui bahaya yang akan datang. Dan ketika salah satu turis menyadari adanya hiu, ia pun spontan berteriak hiu yang membuat semua orang panik tak karuan, sekaligus membuat si hiu megalodon menyerang beberapa orang dengan membabi buta. Hiu megalodon itu pun kini mulai menghampiri sekumpulan orang-orang yang tak sempat menyelamatkan dirinya sendiri, dan sebelum mereka dicapluk oleh hiu megalodon, Jonas dan yang lainnya berhasil menjatuhkan umpan yang membuat si hiu megalodon itu tak jadi memakan orang-orang tersebut. Kini Jonas dan Suyin pun akan memulai rencana dengan kedua kapal selam mereka. Akan tetapi ketika ada kesempatan untuk menembak, Jonas tidak melakukannya karena hiu megalodon itu terlalu dekat dengan kapal mereka. Sehingga Jonas pun kejar-kejaran dengan megalodon tersebut. Jonas! Can't make the shot, it's too close to the ship. Jonas! Kapal selam milik Jonas pun mengalami sedikit kerusakan, namun Jonas memancing si megalodon itu ke hadapan Suyin dan berhasil sedikit melukai megalodon tersebut. Namun di saat giliran Jonas, lagi-lagi ia tidak bisa menembak gara-gara kerusakan yang dialami oleh kapal selamnya tadi. Take the shot. Scene pun sementara memperlihatkan beberapa reporter yang menggunakan helikopter yang tiba-tiba saling bertabrakan gara-gara kekeliruan pilot yang tak melihat ke depan. Dan karena kejadian itu, salah satu helikopter pun terjatuh tepat di kapal timnya si Jonas. Alhasil, mereka yang di kapal pun sontak melompat dari kapal. Suyin yang khawatir pun disuruh Jonas untuk ke permukaan menyelamatkan Mei-Ying dan yang lainnya. Dan setelah mereka semua berkumpul, kini Jonas sendiri yang akan menumbangkan si hiu megalodon tersebut. I'm gonna make this thing bleed.
Son enough. Please. Walaupun Jonas berhasil melukai si hiu megalodon dengan cukup dalam, namun hiu purba itu masih tetap saja belum tumbang, sehingga kapal selam milik Jonas pun dicapluk hingga mengalami kebocoran. Jonas yang berhasil memakai masker oksigen pun lekas keluar dari kapal, dan di saat itulah ia mengambil sebatang besi yang cukup panjang dari kapal selamnya yang langsung ditancapkan ke mata si hiu megalodon hingga sangat dalam. Dan akhirnya hiu purba tersebut berhasil ditumbangkan oleh si Jonas sendirian. Dan film pun ditutup dengan munculnya hiu kecil dari mulut si hiu megalodon. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian yang suka tentang alur cerita film. Sampai jumpa di film selanjutnya.